Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali saudara di dalam acara Mimbar Sola Gratia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang apa arti firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap mendengar firman Tuhan. Ajari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar fokus kepada pernyataan Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama yaitu mengenai keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang ada di dalam hati kita. Saat kita percaya dan terima Dia di dalam hati kita. Namun demikian, mata kita sendiri tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa memegang Dia dengan tangan kita sendiri secara fisik. Kalau para rasul waktu Tuhan Yesus masih di bumi, memang mereka sampai pegang dengan tangan mereka sendiri firman yang jadi manusia, Yesus Kristus. Tapi hari ini saudara, Dia ada di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Lalu kalau begitu bagaimanakah caranya supaya kita tahu bahwa Dia ada di dalam kita dan apa yang Dia beri ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini ibarat seorang yang pergi jauh, sudah pergi, lalu dia tinggalkan catatan, lembar catatan. Di dalam catatan itu banyak pernyataan Dia, banyak jaminan Dia, pernyataan kasih-Nya, pemeliharaannya, kebaikannya kepada kita. Ketika kita datang dan melihat secari kertas, ini ada sejumlah pesan tadi. Lalu kita bisa tahu apa kerinduan, apa kemauan, apa isi hati dari Dia yang telah pergi jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, catatan yang telah ditinggalkan, mungkin itu hanya selembar pesan saja, tapi itu jaminan yang luar biasa bagi kita. Kita bisa tahu kemana Dia pergi, dan kita bisa tahu apa yang Dia mau bagi kita. Kita bisa tahu isi hatinya. Dan pesannya itu ada tertulis, yaitu Alkitab. Sekalipun ditulis oleh 40 orang penulis, dan ditulis selama 1500 tahun. Tapi pesannya itu
bersambung, sambung menyambung dari satu bagian ke bagian lain, tak putus-putusnya. Semuanya saling melengkapi, yang intinya berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau begitu, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berusaha selalu membaca Alkitab. Berusaha selalu mendengar firman Tuhan. Setelah kita membaca dan menerima firman Tuhan, kita juga harus menerima apa kata Alkitab kepada kita. Apa kata Alkitab kepada kita? Ini kita wajib untuk menerimanya. Mungkin sekalipun itu tidak masuk di akal, mungkin kita tidak mengerti, tidak apa-apa. Kalau itu sudah Alkitab yang berkata, kalau itu sudah firman Allah yang berkata, terima saja apa adanya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Setelah kita terima, kita jalani hidup. Nanti ketika kita alami masalah, ataupun dalam perjalanan hidup apa adanya, Tuhan Roh Kudus akan ingatkan kita tentang firman Tuhan yang pernah kita baca dan kita dengar. Firman Tuhan itu kita harus menggunakannya dalam situasi kita pada waktu itu. Misalnya, ada orang yang berkata, kamu akan gagal, kamu tidak sepintar saya, kamu tidak sehebat saya lebih hebat, saya lebih berhasil daripada kamu, kamu pasti gagal, kamu pasti hancur, kamu tidak bisa seperti ini dan itu. Ketika orang berbicara seperti itu, dan kalau kita sudah baca Yeremia pasal 29 ayat 11, Roh Kudus akan ingatkan kita tentang ayat itu. Roh Kudus akan menyatakan, mengungkapkan kebenaran itu di dalam pikiran dan di hati kita. Firman Allah berkata, demikian ketahuilah aku mempunyai rancangan. Ya, rancangan yang kubuat bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam situasi tadi, Roh Kudus begitu ingatkan firman Tuhan ini. Yang harus kita lakukan, kita gunakannya. Caranya bagaimana? Waktu kita mendengar, biarkan saja. Oke, kamu bilang begitu, tetapi Allah bilang sama saya di dalam firman-Nya bahwa rancangan yang Dia buat untuk saya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah sebabnya saya tidak mau tahu dengan apa katamu, terserah. Tapi rancangan yang Tuhan buat bagi saya adalah rancangan damai sejahtera. Lalu bersukacitalah karena firman Tuhan tidak berubah. Apa yang sudah dikatakannya itu yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Tuhan sendiri sesuai dengan firman-Nya. Itulah caranya. Kita biarkan Alkitab, firman Tuhan, firman Yesus Kristus tetap tinggal di dalam kita. Kita mendengar, kita
menyimpan dalam hati, sekalipun tidak mengerti, terima saja, tidak apa-apa. Nanti ada situasi tertentu, Roh Kudus akan ingatkan ayat itu, dan kita gunakan ayat itu untuk mengalahkan situasi pada waktu itu. Kalau kita bilang, waduh, kita balas lagi, maki orang itu lagi, karena dia sudah merendahkan kita, itu artinya apa? Kita tidak biarkan firman Allah tinggal di dalam kita. Kita lempar firman Allah keluar dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hanya bisa menerima, membiarkan firman Allah itu tinggal di dalam hati kita dengan cara menggunakannya. Ketika Roh Kudus ingatkan, cepat gunakan firman Tuhan itu untuk jawab situasimu. Dan katakan apa? Kau boleh berkata itu untuk saya, tapi yang saya tahu, rancangan yang Allah buat bagi saya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kau mau maki saya, silakan maki. Tapi Tuhan yang janji saya, dia akan penuhi janjinya kepada saya. Maka saudara, kita sudah membiarkan firman Allah tinggal di dalam hati kita. Sehingga apa yang jadi, apapun yang kita minta kepada Tuhan, akan diberikannya, akan dilakukan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengerti bagaimana cara firman Tuhan tinggal di dalam hati kami. Beri kami kesiapan untuk bisa melakukannya dengan cara baca saja Alkitab, dengar saja firman Allah, lalu terima saja. Mungkin itu tidak masuk di akal sekalipun, tidak mengerti, tidak apa-apa, kami terima saja. Dan kami mengucap syukur, Roh Kudus akan ingatkan kami ketika kami menghadapi masalah, untuk tetap firman Tuhan ditetapkan dalam hati kami, tinggal dalam hati kami. Kami mengucap syukur, Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.